materi hari ini adalah tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke, sudut istimewa. Nah, yang termasuk ke dalam sudut istimewa, ya Ica silakan, adalah sudut 0, 30, 45, 60, 90. Ini ya, ini yang dimaksud dengan sudut istimewa. Nah, kenapa sudut-sudut ini disebut sebagai sudut istimewa? Adalah karena sudut ini nih, 0, 30, 45, 60, 90, itu bisa terbentuk dari bangun datar yang udah kita ketahui. Jadi tanpa perlu busur nih, ibaratnya kita bisa dapetin sudut 30, 45, 60, 0 dari bangun datar gitu. Makanya mereka disebut sebagai sudut istimewa. Ya. Jadi perbandingan trigonometri itu ada yang masih ingat perbandingan trigonometri ada apa aja? Sin, kemudian apa lagi? Yuk sambil kita review. Ada sin, kemudian ada apa lagi? Cos, oke. Kemudian? Tan, betul. Ada lagi? Sin lawannya apa? Kebalikannya sin adalah C ya, depannya. Jadi sin lawannya C gitu. Jadi kosekans. Kalau cos, C lawannya yang S, sekan gitu. Sedangkan tangan tinggal tambahin ko-tangan gitu, ditambahin ko-nya di depan. Nih ya, ada 6. Walaupun intinya yang paling pokok banget ada 3 ini. Sin, cos, tan. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal cari besar sin 0, sin 30, sin 45 gitu. Kalau kemarin kan masih sin theta atau sin A gitu ya, sin P kayak gitu-gitu kan. Belum tahu sudutnya. Kalau sekarang udah ada sudutnya nih. Sudutnya tuh 0, 30, 45, 60, 90. Nah, jadi itu sekilas. Nah, nanti ada tabel sudut istimewa. Ini hasil akhirnya sih sebenarnya. Jadi ini adalah tabel sudut istimewa. Cara membacanya, sin 0 itu nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya setengah. Sin 45 setengah akar 2. Kalau ditanyakan cos, misalkan cos 60 berarti setengah. Gitu ya cara membacanya ya. Dan ini udah banyak beredar cara cepat menghafalnya. Nanti kalian bisa explore sendiri cara cepat menghafalnya kayak gimana. Tapi yang mau Miss hanya tekankan di sini, di pertemuan sekarang adalah dari mana nilai-nilai ini berasal, 0 dari mana, setengah dari mana, setengah akar 2, setengah akar 3 dari mana. Walaupun dalam penerapannya mungkin kita tinggal menggunakan nilai-nilai ini ya. Mungkin di matematika peminatan, belajar vektor, itu sin 30 misalkan, atau cos ya, biasanya di vektor tuh cos berapa, itu bisa langsung nilainya. Cuma hari ini yang mau kita pelajari adalah dari mana sih nilai-nilai ini semua yang ada di tabel ini. Ya. Jadi lebih ke pembuktian nih hari ini. Oke. Jadi itu ya, kita mau menemukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nanti yang akan Miss bagi jadi 3 bagian. Pertama kita cari dulu 30 dan 60, baru 45, baru terakhir 0 sama 90. Oke, nanti Miss minta bantuan kalian juga nih. Oke, mulai dari 30 dan 60. Tadi ya, Miss ulangi bahwa sudut istimewa ini 30, 60 bisa kita dapatkan dari suatu bangun datar. Nah, bangun datar yang memiliki sudut 30 dan 60 adalah segitiga siku-siku yang berasal dari pemotongan segitiga sama sisi. Jadi kalau ada segitiga sama sisi ini, sisinya 2A semua. Misalkan 2A. Karena kalau A aja nanti kan karena dibagi 2, malah ribet kan. A per 2 itu ribet gitu. Jadinya di sini 2A. Ini kalau kita potong 2, segini aja. Itu berarti kalau kita keluarin jadi yang gambar ini. Yang enggak, sisi miringnya 2A. Kemudian sisi sampingnya ini karena dibagi 2, yang tadinya 2A, maka kalau setengahnya tinggal A aja. Oke, jadi 2A, kemudian di sininya A. Nah, berarti ada satu sisi yang belum diketahui dong, sisi ini. Atau kita misalkan dengan X lah gitu ya. Kita belum tahu nih panjang dia berapa, jadi kita misalkan sebagai X. Cara mencari X gimana? Nah, yuk sambil review yang materi pekan dulu. Cara mencari sisi ini menggunakan apa?
Menggunakan apa? Mencari panjang X. Menggunakan rumus apa kemarin, pekan lalu? Pitagoras bukan? Pitagoras, betul. Nah, betul Pitagoras. Berarti kalau kita mau cari X, X sama dengan apa? Pitagoras. X-nya bukan sisi miring nih, berarti cara mencarinya gimana? Akar, ya kan, Miss? Iya, betul. Akar Akar dari 2A kuadrat, betul. 2A karena terus ditambah apa dikurang kalau nyari X? Kalau mau cari sisi yang sebelah sini pakai Pitagoras, dia ditambah apa dikurang? kurang. Kurang, betul. Jadi dikurang sama sisi yang sebelah sini, A kuadrat. Nah, ini kalau kita lanjutin, jadinya 2A kuadrat. Berarti 2-nya dikuadratin 4, A-nya dikuadratin A kuadrat. Dikurang A kuadrat. 4A kuadrat dikurang A kuadrat berapa hasilnya? Berapa? 4 ini kan ibaratnya variabelnya sama. Bukan 2, berapa ya? 3 kuadrat. 3A kuadrat. 3A kuadrat. 4 kurang 1 kan ya. Ini kan 1 nih ibaratnya, cuma nggak ditulis. Jadinya 3A kuadrat. Nah, A kuadratnya bisa kita akarkan. Kita keluarin dari akar, jadi tinggal A aja. Nanti yang 3-nya tetap di dalam akar. Karena nggak bisa dikeluarin kan, dia bukan bilangan kuadrat. Jadi A akar 3. Maka kita dapat bahwa panjang sisi yang sebelah sini adalah A akar 3. Oke, asal mulanya dari Pitagoras. Ya, ini X sama dengan A akar 3. Nah, kalau sisinya udah lengkap, berarti kita bisa mencari nilai sin, cos, sama tan. Ya kan? Sekarang coba nih, bismillah, kita coba dulu yang 60. Sin 60. Kita anggap, kemarin Miss notasinya theta atau alfa ya, pokoknya sudutnya adalah 60 nih di sini. Sin 60. Sin kemarin rumusnya apa? Sin demi, betul, demi. Nah, depannya berapa nih? Kalau sudutnya 60, maka depannya adalah A akar 3. Miringnya berapa? Miringnya 2A, betul. Nah, kemudian A-nya kan bisa kita coret ya. A-nya coret, sehingga yang atas akar 3/2. Yang bawahnya 2. Berarti bisa kita tuliskan sebagai, ini kan ibaratnya ada 1 kan, cuma nggak ditulis. Jadi simbolnya ini adalah setengah akar 3. Kayak dikedepanin gitu, 3-nya dipisah. Jadi sin 60 sama dengan setengah akar 3. Coba kita lihat ke tabel yang tadi. Sin 60 setengah akar 3, betul kan? Jadi ini asal mulanya nih, kita mencari asal mulanya. Sin 60 setengah akar 3. Oke, itu untuk sin. Sekarang, karena perbandingan trigonometri tadi ada banyak kan, sekarang kita cari cos. Miss mau minta bantuan, sudutnya masih sama 60. Miss mau minta bantuan Najwa. Najwa Putri, silakan Najwa. Cos itu rumusnya apa Najwa? Sami, betul. Nah ya, sampingnya berapa kalau untuk 60 ini, sudutnya 60? Ataya silakan, boleh. Boleh ke kamar mandi. Betul. Sampingnya ini ya, ini samping, ini depan, betul. A, kemudian miringnya adalah 2A. 2A. Maka kalau kita sederhanakan jadi gimana? 1/2. 1/2, betul. Karena A-nya dicoret kan ya. A-nya dicoret-coret. Tapi karena di sini yang atas habis itu sebenarnya masih ada 1. 1/2 sip. Jadi nilai cos 60 sama dengan setengah gitu. Kita lihat lagi di tabel, betul ya.
cos 60 sama dengan setengah. Oke. Sekarang untuk yang tan. Jadi seenggaknya kita mencari 3 dulu ya, sin cos tan. Tan 60. Miss mau minta bantuan Nakami. Silakan Nakami. Tan rumusnya apa Nakami? Jadi kita pakai yang pekan lalu ya. Apa namanya rumus di pekan lalu? Sin demi cos sami tan Desa. Desa, betul. Oke. Kemudian D-nya berapa? Akar 3. A akar 3, sip. Kemudian sa-nya? S. A. Oke, sip. Kalau dilanjutkan jadi berapa hasil akhirnya? Akar 3. Akar 3, betul. Karena A-nya kecoret kan ya. Nah, kalau yang di bawah kecoret, nggak perlu per satu gini, nggak perlu. Karena cukup akar 3 aja. Nah, jadi tan 60 adalah akar 3. Kayak gitu ya. Ini untuk 60 nih. Kalau sudut yang kita ambil 60. Sip. Lanjut ya, kita masuk ke yang 30. Masih segitiga yang sama. Ini 60, sekarang yang 30. Tapi sudutnya di sini nih, di atas. Oke, jadi kita mau cari pertama adalah sin 30. Silakan coba sin 30. Iva, silakan Iva. Sin 30 sama dengan sin rumusnya tadi. Sin apa Iva tadi? Iva? Oke, berarti coba lanjut ke Nara dulu, Sin 30, Nara. Sin tadi rumusnya apa, Nara? Sin sama dengan? Demi, betul. Nah, sekarang depannya berapa, Nara? Untuk kalau sudutnya 30, yang ada di depannya? Berapa? 60. 30 berarti Yang sisinya? A. Yang A, betul. Ini D-nya ya, betul. Kemudian miring. Miringnya adalah? A. Itu bukan A3 itu, Miss. A akar 3. Kalau A akar 3, dia sebagai samping. Nah, kalau miring itu yang miring. Yang paling panjang gitu ibaratnya. 2A, betul. 2. A per 2A. Kalau disederhanakan jadi gimana, Nara? Kalau lihat contoh yang tadi ya, yang atas ini tuh. Gimana? Dicoret Miss A-nya. Coret, betul. Sehingga sisanya tinggal? 1/2. 1/2. Sip. Ya, A-nya coret jadi 1/2. Maka sin 30 sama dengan setengah nilainya. Gitu ya. Sip. Lanjut. Cos 30. Fatia, silakan Fatia. Cos. Rumus cos adalah? Sami. Sami, sip. Sa-nya berapa nih? A akar 3. A akar 3, sip. Mi-nya? 2A. 2A. Oke, sip. Jadi hasil akhirnya adalah? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3, sip. Akar 3/2, tapi kita bisa tulis sebagai 1/2 akar 3. Itulah nilai cos 30. Oke, tan 30 sekarang. Iva, coba Iva lagi. Tadi suara trouble atau gimana, Iva? Desa. Oke, desa, Tadi sip. Oke, sip. Tan desa, sip. Maka sama dengan D-nya? A, oke. Sa-nya? 2A kan.
Sanya adalah samping. Sudutnya 30 nih. Sampingnya tuh yang akar 3 betul. Jadi bukan yang miringnya ya, sisanya gitu. Jadi di awal boleh kalian tulis dulu yang Manade, Manasa, Manami gitu, boleh gitu dulu. Sanya A akar 3. Oke, kalau disederhanakan jadi gimana, Iva? Satu akar 3. Jadi gimana? A-nya di 1 akar 3. 1 per akar 3, betul. 1 per akar 3. Tapi kan kalau ada akar di penyebut, itu harus kita rasionalkan ya. Masih ingat dulu materi SMP. Jadi kalau ada akar di bawah nih, kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawannya. Berarti dikali akar 3 kali akar 3. Maka kita lanjutin nih. Jadi berapa, Iva nih? 1 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3. Akar 3 per 3. Akar 3 per 3. Atau kalau dibuat kayak gini bentuknya? Jadinya? 1/3. Akar? Kali akar 3. 1/3 akar 3, betul. Jadi tan 30 nih, bisa kita lihat di tabel tadi. Tan 30 adalah 1/3 akar 3 gitu ya. Perlu dirasionalkan dulu tadi. Gitu, itu untuk kalau sudut 30. Sin 30, cos 30, tan 30. Nah, untuk 60 dan 30 ini ada pertanyaan dulu nggak? Ini ya tadi ya. Jadi, definisinya masih sama, perbandingan yang kita gunakan, tinggal perhitungannya aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Miss. Ya, Cak. Tadi tan itu kok jadi 1/3? Jadi kan awalnya ini ya, 1 per akar 3 ini kan. Sampai sini karena A-nya dicoret kan ya. Coret-coret jadi 1 per akar 3. Nah, sampai sini kalau kita menemukan akar jadi penyebut, jadi di bawah nih posisinya, berarti dirasionalkan. Dengan mengalihkan sekawannya. Sekawannya akar 3 tuh akar 3 itu sendiri. Tapi supaya nggak merubah nilai, yang atas juga harus dikali akar 3. 1 dikalikan akar 3, akar 3. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang kan? Jadi 3. Terus penulisannya aja kita, ini kan ibaratnya ada 1 kan di sini ya. Jadi akar 3-nya kita mundurin, 1/3 akar 3, supaya kayak gini nih. Kan awalnya juga akar 3/2. Jadi penulisannya aja sini, jadi setengah akar 3. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut. Kita baru 2 sudut ya, dari 5 sudut, baru 2 yang kita temukan. Sekarang kita masuk ke sudut 45 dulu. Nah, kalau tadi sudut 30 dan 60 kita dapetin dari segitiga sama sisi, sekarang kalau sudut 45 kita bisa dapat dari persegi yang kita bagi 2. Jadi ada persegi nih. Kemudian misalkan persegi ini panjangnya adalah A. Sisinya adalah A kayak gini. Karena kita mau bagi 2-nya kayak gini ya, ditarik ke sini gitu. Jadi nggak perlu 2A. Misalkan ini nggak perlu 2A kayak tadi. Jadi di sini A, di sini A juga, di sini A juga. Sehingga kalau kita keluarkan, jadi ada segitiga siku-siku. Di sininya A, panjangnya, sini pun A. Maka sekarang yang nggak ada, yang belum ada sisi miringnya ya. Belum ada kan dia, sisi miringnya. Sisi miring itu biasanya notasinya R. Jadi kita tuliskan aja R. Kalau mau cari R, gimana coba? Oh, ini sini aja ya. Sudut ini kan tadinya 90 nih. Kalau dibagi 2 jadi 45 muncul di sini. Sini juga muncul 45. Oh iya, tadi lupa dijelasin. Kalau misalkan yang segitiga sama sisi kan sisinya 60 semua. Makanya kalau kita bagi 2 di sini, jadinya muncul 30. Begitupun kalau yang persegi,
karena di sini 90 siku-siku, kalau kita bagi 2 maka muncullah sudut 45 gitu. Nah, kalau mau mencari sisi miring si R-nya ini, berarti R sama dengan berapa? Sama dengan Akar, ya kan? akar? Iya betul. Akar A2 pangkat 2 plus A pangkat 2. Iya, sip, betul. Jadi ini ditambah ini ya, karena kita mencari sisi miring. A kuadrat tambah A kuadrat berapa? A kuadrat tambah A kuadrat. Ibaratnya 1 tambah 1 kan ini ya. Jadinya 1. 1 tambah 1, 2A kuadrat. Ya, jadi ibaratnya sini 1 nih. Jadi 1 tambah 1, 2A kuadrat. Nah, kayak tadi A kuadratnya kita keluarkan, jadinya A akar 2 gitu. Maka panjang sisi miringnya adalah A akar 2. Ya, jadi sekarang A nih sisi-sisinya. Oke. Langsung aja kita cari sin 45 sekarang. Karena di sini sama-sama 45 ya, atas bawah sini 45, sini 45, berarti bisa pakai yang manapun. Sekarang kita mulai sin 45. Sin 45, coba Ashfa, silakan Ash. Sin 45 berapa? Sin rumusnya apa, Ash? Demi. Demi, sip. Kemudian depannya kalau di segitiga ini mana? Sudutnya misal kita ambil yang inilah ya, 45-nya. Maka depannya adalah A, sip. Miringnya? A Akar 2. A akar 2, sip. Nah, selanjutnya diapain? Habis pindah ke sini aja. Selanjutnya di gimana ya, Nas? Rasional. Dicoret dulu ya? Biar lebih sederhana dulu. Kalau dicoret jadi gimana? A-nya coret, jadi 1 per akar 2. Baru, betul, dirasionalkan. Jadi berapa As kalau dirasionalkan? Akar 2 per 2. Akar 2 per akar 2, terus jadinya yang atas akar 2 per 2. Kalau penulisannya akarnya kita pisah, kita mundurkan jadi gimana? Sama kayak tadi. 1 per 2. 1 per 2 akar 2, sip. Nah, itulah nilai dari sin 45 ya. Jadi ini dirasionalkan nih, karena lagi-lagi kita ketemu akar ada di bawah. Oke, lanjut ke cos 45. Cos 45 sama dengan Dil Syifa. Dil udah hadir, Dil? Ya, Miss. Oh, udah. Oke, cos apa rumusnya, Dil? Sami. Sami, sip. Sanya berapa, Dil? Sip. Mi-nya? A akar 2. Oke. Lanjut. Habis itu diapain? Kayak gimana, Miss? Coret ya? Dicoret. Sip. Jadinya tinggal 1 per akar 2. Ya, 1 per akar 2. Habis itu dikaliin sama akarnya. Ya, akar 2 per akar 2 dirasionalkan. Sip. Maka hasilnya? 2 per 2. Akar 2 per 2. Atau bisa dituliskan juga sebagai? Akar 2. Setengah akar 2. Sip. Jadi, sin 45 sama cos 45 memang sama ya nilainya setengah akar 2. Oke, sip. Terakhir, tan.
tan 45 derajat. Amira, silakan Amira. Desa, sip. Lanjut. A per A, maka hasilnya sama dengan? Satu. Sip. Jadi tan 45 hasilnya 1. Ini ya untuk 45. Ini untuk 45. Jadi kita bisa dapatkan dari persegi yang dibagi 2. Kita cek ke tabelnya. Sudut 45, setengah akar 2, setengah akar 2 sama 1. Itu ya. Jadi Miss ulangi, kita sedang menemukan nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa. Oke. Nah, 0 belum tadi ya. 30 udah, 45 udah, 60 udah. Berarti sekarang ke 0 dan 90. Nah, untuk 0 dan 90 ini agak berbeda dari 30, 60, 45 tadi. Karena sudut 0 dan 90 kita memakai bantuannya adalah koordinat kartesius gitu. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah, kalau di koordinat kartesius ada segitiga siku-siku, misalkan sudut theta ini sebesar ini. Ketika kita mau mendapatkan sudut 0, berarti si garis yang ini nih yang membentuk theta tadi, dia mendekati sumbu x-nya kan, sehingga r-nya itu jadi 1 gitu. Jadi dia panjangnya 1. Dia ke sini nih. Ke arah sini. Jadi bergabung dengan sumbu X. Itu, sehingga kita dapatkan bahwa R-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, sedangkan Y-nya 0. Karena Y-nya di sini nggak ada gitu. Kemudian, kan kalau awalnya gini, Y-nya ini, X-nya ini kan. Ketika R-nya bergabung dengan X, otomatis tinggi ini nggak ada kan, si Y-nya nggak ada. Jadinya Y-nya 0, X-nya 1, R-nya 1. Atau dengan kata lain, miringnya 1, sampingnya 1, depannya jadi 0. Ketika tetanya ada di sini nih, ibaratnya. Tapi karena dia 0 derajat, jadi seperti ini bentuknya. Ya, jadi di sini sebagai miringnya, di sini samping, sini depan. Kemudian, untuk 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat, berarti si R-nya nih bergabung dengan sumbu Y. Tek gitu, tegak lurus kan. Jadi dia di sini nih. Sehingga kita dapat bahwa R-nya 1, tetap 1, dia panjangnya 1, satu satuan. X-nya sekarang yang 0. Kemudian Y-nya sama dengan 1. Ini karena tinggi ke atasnya ada 1 ya, satu satuan. Nah, dari sinilah baru kita gunakan rumus perbandingan tadi masih sama. Jadi ketika kita mau dapatkan sin 0 sama sin itu demi, berarti depannya adalah 0 kan ini ya. 0 per miringnya 1. Berarti 0 per 1 sama dengan 0. Jadi sin 0 sama dengan 0. Kemudian kalau cos 0. Cos itu samping per miring. Samping per miring. Sampingnya adalah 1 nih. Per miringnya 1. 1 per 1, 1. Jadi nilai cos 0 sama dengan 1. Terakhir kalau tan 0. Tan desa ya, depan per samping. Depannya adalah 0, sampingnya 1, 0 per 1. 0 dibagi 1, hasilnya 0 ya. Ketika 0-nya di atas 0 bagi 1, hasilnya 0. Nah, inilah nilai sin cos tan untuk 0 derajat. Jadi bantuannya pakai koordinat kartesius tadi ya. Oke. Sekarang kita coba lihat yang 90. Yang 90. Sin 90. Berarti tadi R ini sebagai miring, X itu sebagai samping, Y itu sebagai depan. Sin 90 derajat. Coba Ica, silakan Cak. Sin 90. Berarti depan per miring ini. Ya, sip. Betul. Lanjut. Depannya 1 per 1. Ya, jadi hasilnya adalah
1. 1. Sin 90 sama dengan 1. Oke. Lanjut cos 90. Ataya. Silakan Ataya. Sami ya, Miss. Sami, betul. Jadinya? 0 0, oke. per 1. 1. Berarti hasilnya? Miss, 0 bagi 0. 1. 0, sip. 0. 0-nya di atas jadi hasilnya 0, sip. Terakhir, tan 90 ya, kita bahas. Tan 90. Berarti tan itu adalah desa, depan per samping, dan depannya adalah 1, sampingnya 0. Nah, ketika 0-nya di bawah kayak gini, 1 dibagi 0, 2 dibagi 0, 1 juta bagi 0, itu jawabannya adalah tidak terdefinisi, undefined, bentuk yang tidak terdefinisi. Jadi tan 90 itu tidak terdefinisi. Gitu. Nah, selesai deh kita membuktikan sudut-sudut istimewa terdefinisi ya. Jadi summary-nya adalah bahwa tadi kalau 0, sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, tan 0 adalah 0 gitu ya cara membacanya ya, sin ke samping ini. Nanti silakan diekspor sendiri cara menghafal gimana gitu, menghafal yang cepat bisa diekspor sendiri. Ini yang akan sering digunakan untuk memecahkan berbagai soal gitu ya, sudut-sudut istimewa. Sebenarnya angkanya antara sin sama cos nih kalau kita perhatikan mereka sama aja kan ya, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Bedanya kayak dibalik aja. Di sini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi urutan baliknya aja sin sama cos tuh. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya, sudutnya juga nih, 0, 30, 45, 60, 90. Oke, coba dari yang bentuk kosong ya. Nih, misalkan mau coba ngetes. Sin, cos, tan. Sudut istimewa tadi 0, 30, 45, 60, 90. 0, 30, 45, 60, 90 ya. Sin 0. Kita mulai dari 0. 0 setengah, setengah akar 2 dulu, setengah akar 3, 1. Cos kebalikannya. 0 setengah, setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, 1. Gitu. Kemudian tan-nya, nah cara mencari tan ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus ini. Sebenarnya nanti sih, tapi nggak apa-apa untuk sekarang. Tan itu dia adalah hasil dari pembagian antara sin sama cos. Cara lainnya ya, selain desa ya, selain depan per samping itu dari pembagian sin sama cos. Jadi kalau mau cari nilai tan, 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, berarti setengahnya coret jadi seper akar 3, atau kalau udah dirasionalkan tadi, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah, coret-coret, tinggal akar 3 aja. 1 bagi 0 tadi tidak terdefinisi. Jadi itu cara melengkapinya ya ibaratnya. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu hafal sekarang. Nanti semoga bisa hafal. Dan di internet silakan dieksplor pokoknya. Ada yang pakai jari gitu, cara-caranya beda-beda nanti tiap orang cara hafalnya ya. Oke, nah untuk mengaplikasiannya kita coba nih contoh soalnya ada yang seperti ini nih. Nomor 1, tentukan nilai dari 2 cos 60 plus sin 30 min tan 45. Coba kita jawab. 2 cos 60 plus sin 30 min tan 45. Sambil kita coba-coba ingat ya. Oke, 2 cos 60. 2-nya tulis aja dulu. Cos 60 tadi berapa? Ada yang masih ingat? Cos 60 sama dengan? Setengah. Setengah, betul. 2 kali setengah tambah sin 30 berapa? Setengah.
setengah juga betul. Dikurang tan 45. Oke, sambil inget-inget kita ya. Tan 45. 1. 1. Sip. Nah, habis ini langsung dihitung aja kayak biasa. 2 dikali setengah, 2 coret kan. Jadinya 1. 1 plus setengah dikurang 1. 1 kurang 1, 0. Jadi hasilnya adalah berapa? Setengah gitu ya. Jadi ini contoh pengaplikasiannya. Cos 60 berapa? Setengah. Sin 30 setengah. Tan 45 1 gitu. Tinggal dihitung nanti. Kayak gitu untuk contoh yang nomor 1. Untuk nomor 2, sin kuadrat 45 nih tambah cos kuadrat 30 per tan kuadrat 30. Nah, kalau ada kuadrat berarti tuh sama aja kayak gini. Sin 45 dikuadratkan, jadi ditaruh di luar gitu ibaratnya ya. Ditambah dengan cos 30 dikuadratkan dibagi tan 30 dikuadratkan. Oke, sin 45 berapa? Sin 45? Setengah akar 2. Setengah akar 2, berarti setengah akar 2 kuadrat ditambah cos 30. Cos 30. Setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah akar? 3. Sip, 3 ya. Jadi akar 2 tuh cuma punyanya 45, gampangnya gitu ya. Oke, tan 30. Tan 30. Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3, sip. Sepertiga akar 3 dikuadratkan. Nah, sekarang PR-nya tinggal kuadratin aja nih. Tinggal aritmatikanya ya. Setengah akar 2 dikuadratin berapa sih hasilnya? 1/4, betul. Jadi asal mulanya kan 1/4 setengah dikuadratin 1/4 atau setengah tadi ya? Oke, coba kita cek. Setengah kuadrat berarti 1/4. Akar 2 kuadrat, akar hilang. Jadi 2. Jadi 2 komponen ini harus dikuadratkan dua-duanya ya. 1/4 kali 2 tambah. Yang ini setengah dikuadratkan jadinya 1/4. Akar 3 dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi kayak gini. Kemudian per yang bawah berarti jadi 1/3 dikuadratkan 1/9. Akar 3 dikuadratkan jadi 3. Ini kalau kita lanjut, maka kan ini dicoret-coret dulu ya. 2 sama 4 sama-sama dibagi 2, jadi di sini sisa 2. Jadinya setengah ditambah 1/4 kali 3. 3/4 dibagi dengan ini coret-coret sisa 3. Jadi 1/3. Nah, tinggal perhitungan pecahannya aja nih. Setengah tambah 3/4. Samakan penyebut. 2 sama 4 jadi 4. 4 bagi 2. 2 kali 1 jadi 2. Tambah sini 3-nya tetap. Ini kan per itu sama kayak pembagian ya. Jadi kita jadikan perkalian tapi syaratnya dibalik 3/1. Oke, jadinya kita dapat 2 tambah 3, 5/4 dikali 3/1. Sehingga hasilnya adalah 15/4. Gitu. Ini karena udah bergabungan sama kuadrat sama pecahan ya, jadi tinggal perhitungannya aja nanti diingat-ingat lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kita coba lihat yang ini. Nah, di sini ada latihan 1 dan 2. Kan sin 30. Kita mulai dari kotak pertama ya, sin 30. Sin 30 itu setengah akar 3 kah? Setengah atau setengah akar 2 gitu. Oke, sin 30 tadi berapa? Ada yang masih ingat? Berapa?
30 sama dengan? Setengah, Miss. Setengah. Sih, berarti kita lanjut ke sini kan ya, setengah. Nah, habis itu lanjut, cos 45 berapa, seterusnya, gitu-gitu ya. Sampai ketemu goal, sampai sini. Silakan capture gambar ini, terus kalian buat di HP masing-masing. Di WhatsApp bisa diedit kan, dicoret-coret gitu ya. Jadi di HP sepertinya bisa. Silakan di capture di WhatsApp, nanti dikirim via Japri ke Miss Hania ya. Salah satu aja, pilih, jadi boleh yang kanan, boleh yang kiri. Dan kalau bisa di highlight ya, jadi dia masih kelihatan tulisannya gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, biasa aja. Pakai pen biasa gitu, dicoret gitu nggak apa-apa. Pilih salah satu, kemudian dikirim jawabannya via Japri.